Mengejar Cinta Lily. Bab 2. 2 tahun berlalu, kehidupan Lily perlahan berubah menjadi lebih baik. Masih setia bekerja di restoran yang sama, ia memilih mengasingkan diri, menjauh dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Terbayang dalam benaknya kala itu, saat perasaan cintanya ditolak mentah-mentah oleh Dave. Sejak itulah Lily tenggelam dalam keengganan untuk membuka hati dan jatuh cinta kembali. Di balik kehidupan barunya, hati Lily kian rapuh mengenang cinta dan tentang orang tua yang pernah menghancurkan hidupnya. Tetesan air mata lirih mengisi setiap malam yang sunyi. Terasa pilu, tak ingin hati kembali disakiti, Lily tersungkur mengekang rasa. Seakan berteriak dalam sepi, gadis itu mencoba melupakan mimpi buruk masa lalunya, dengan angan-angan mendapatkan cinta yang tulus dan abadi meskipun semua itu hanya mimpi. Apa kau tidak ingin berkunjung ke panti asuhan yang sudah membesarkanmu? Tanya Hani yang merasa heran. Aku tahu tempat itu yang sudah membesarkanku. Tapi tempat itu juga luka dalam hidupku. Ucap Lily lalu tersenyum pada Hani. Maafkan aku yang sudah mengingatkanmu pada masa lalu. Ucap Hani yang merasa bersalah. Seharusnya kau menikah saja agar kau memiliki teman untuk hidup. Lily tertawa mendengarnya. Aku belum ingin memikirkan tentang pernikahan. Lagi pula laki-laki mana yang mau menikah perempuan miskin dan sebatang kara seperti aku ini? Tidak ada yang tahu nasib seseorang. Mana tahu kau akan mendapatkan suami yang baik dan kaya raya. Ucap Hani dijawab amin oleh Lily. Di sela istirahat, keduanya selalu mengobrol santai seperti ini, hanya berdua, enggan bergabung dengan karyawan yang lain. Di tempat yang berbeda saat ini, Dave sedang menikmati makan siang bersama kekasih hatinya yang tak lain adalah Ranti. Sudah 2 tahun keduanya menjalin hubungan, karena Dave dan Ranti satu universitas. Aku tidak mau tahu. Besok hari Minggu kau harus menjemputku untuk shopping. Ucap Ranti dengan nada manja. Aku tidak bisa. Besok ada acara keluarga. Tolak Dave. Dave, lebih penting aku atau keluargamu? Tanya Ranti dengan nada kesal. Dave meletakkan sendoknya lalu menatap wajah kusut Ranti yang sudah kehilangan selera makan. Menurutmu lebih penting yang mana? Dave balik bertanya. Besok ada saudaraku yang menikah. Aku harus datang bersama kedua orang tuaku. Oh, kalau begitu aku akan ikut bersamamu. Ucap Ranti sembari melipat kedua tangannya di dada. Ran, aku tidak bisa mengajakmu. Kau harus mengajakku. Apa kau tidak ingin memperkenalkan aku pada keluarga besarmu? Dave menghembuskan napas pelan. Rasanya sudah muak dengan sikap Ranti yang selalu menuntut dan mengatur ini dan itu. Belum saatnya. Jawab Dave singkat. Jangan mengaturku. Aku tidak suka. Ucap Dave kemudian beranjak pergi. Ranti terus memanggil nama Dave. Tapi pria ini enggan menjawab bahkan masuk ke dalam mobil dan pergi begitu saja. Sialan. Untung kaya raya. Kalau tidak sudah kutendang kau. Dasar laki-laki tidak berguna. Kesal Ranti yang tanpa sengaja sikapnya direkam oleh Jemmy yang diam-diam bersembunyi di balik mobil. Setelah mengeluarkan sumpah serapahnya, Ranti memutuskan untuk pergi dari sana. Jemmy yang semula menahan tawanya saat ini bisa melepas tawanya dengan puas. Mampus! Setelah ini Dave pasti akan marah padamu lalu kalian putus. Dasar perempuan stres. Jemmy segera mengirim rekaman tersebut pada Dave. Sebagai seorang sahabat, Jemmy merasa jengah melihat kelakuan Ranti yang kekanakan dan selalu bersikap manja. Padahal sebenarnya Dave hanya beralasan akan pergi ke acara pernikahan saudaranya demi menghindari Ranti. Makan malam yang sedikit sunyi, hanya ada Dave dan kedua orang tuanya karena memang pria ini adalah anak tunggal. Adiknya meninggal dunia saat berusia 2 tahun. Dan sampai saat ini mamanya Dave belum hamil lagi. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan hubunganku bersama Ranti. Ucap Dave pada kedua orang tuanya. Jangan berkata seperti itu. Kamu tahu sendiri kalau Tante Salma adalah teman baik Mama.
ucap Rosa pada anaknya. Aku sudah tidak sanggup dengan sikapnya yang manja dan ingin menang sendiri. Apalagi Ranti suka sekali mengumpat di belakangku, ucap Dave yang merasa kesal. Nanti kalau sudah menikah, pasti sikapnya akan berubah, ucap Rosa yang justru membelah pada Ranti. Kalau sudah tidak nyaman, jangan dipaksakan, ucap Theo menanggapi. Ranti anaknya baik dan cantik. Dave, wajar saja jika perempuan itu manja. Kau yang harus bersabar menghadapinya. Jangan akhiri hubunganmu. Mama tidak setuju, tegas Rosa. Mama suka sama Ranti? Tanya Dave. Loh, iya dong. Ranti anak yang baik dan berasal dari keluarga baik-baik, jawabnya dengan bangga. Kalau begitu Mama saja yang menjalin hubungan dengan Ranti, ucap Dave kemudian beranjak pergi dari meja makan. Rosa mulai mengomel. Ia merasa tidak suka dengan sikap anaknya yang menurutnya kurang sopan. 2 tahun yang lalu saat Dave menjalin hubungan dengan Ranti membuat Rosa merasa sangat senang sebab Ranti adalah anak teman baik yang sudah 10 tahun ia kenal. Dave yang merasa jenuh berada di rumah memutuskan untuk pergi nongkrong bersama kedua sahabatnya. Sudah biasa seperti ini. Sekali Dave mabuk dan menginap di apartemen untuk menghindari amarah kedua orang tuanya. Kenapa kau ada di sana tadi siang? Tanya Dave yang merasa heran. Niatku ingin makan siang bersama Vaita, tapi tidak jadi karena neneknya masuk rumah sakit, jawab Jimmy jujur. Dave, apa kau tidak bisa mencari perempuan lain selain Ranti? Sungguh, aku merasa muak melihat sikapnya. Aku akan mengakhiri hubunganku besok, ucap Dave mengejutkan kedua sahabatnya. Astaga, kalau begitu kita harus bersiap-siap menghadapi kelakuan Ranti besok, ucap Marvin membuat Jimmy dan Dave tertawa. 2 tahun menjalin hubungan, tapi tak ada secuil rasa cinta pada Ranti. Aneh, terkadang Dave bertanya-tanya pada dirinya sendiri perihal perasaannya. Yang lebih aneh lagi, sampai saat ini Dave tidak bisa melupakan wajah kusut Lily beberapa tahun yang lalu. Dave, kenapa kau diam saja? Kau tegur Marvin. Akhir-akhir ini aku selalu mengingat wajah Lily. Aku merasa muak. Kenapa aku harus mengingat perempuan itu? Ujar Dave yang merasa heran. Mana tahu dia jodohmu? Seru Jimmy dibenarkan Marvin. Cuy, Dave membuang ludah. Jangan sampai. Jangan sampai. Maksudmu jangan sampai kau menjilat ludahmu sendiri, ucap Marvin kemudian tertawa. Kita tahu dengan siapa kita akan berjodoh. Hari ini membenci. Mungkin besok akan timbul rasa suka, sebab cinta itu rahasia. Halah, tidak akan mungkin. Kalian tahu sendiri kalau Lily sudah pergi entah kemana. Mungkin sudah mati, ujar Dave yang sangat membenci Lily. Dave, dia juga manusia, seru Jimmy. Hanya karena dia menyatakan perasaannya waktu itu, kau membencinya sebegitu dalam. Sumpah, aku jijik. Semacam alergi orang miskin, ucap Dave yang benar-benar keterlaluan. Marvin dan Jimmy saling pandang. Keduanya tidak berniat melanjutkan obrolan tentang Lily yang entah kenapa sampai sekarang selalu menjadi topik pembahasan setiap kali mereka nongkrong.